Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kurniasari, NIM D1B019130 dari kelas G, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran inovasi dalam pengembangan pertanian. Langsung masuk ke materi. Nah, slide pertama, kita masuk ke pengertian dulu. Jadi sebelumnya kita harus tahu sebenarnya inovasi itu apa. Kita sering dengar kata inovasi ya. Jadi inovasi itu bisa kita artikan sebagai suatu ide baru atau hal-hal baru yang bisa kita praktikkan dalam lingkungan kita atau dalam kehidupan kita untuk menambah nilai lebih dari produk atau sesuatu yang kita punya. Nah, kemudian sumber inovasi itu sebenarnya datangnya dari mana? Mungkin kita pernah dengar istilah bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi sumber inovasi itu bisa berasal dari pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa belajar untuk bisa membuat inovasi atau hal-hal baru yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian ada inovasi teknologi dalam pengembangan pertanian. Nah, inovasi teknologi ini bisa dibilang bertujuan untuk membantu para petani untuk memudahkan pekerjaan mereka, supaya petani bisa mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik. Inovasi teknologi ini bisa membantu petani dalam hal pertanian. Nah, inovasi teknologi ini terbagi menjadi dua, ada teknologi kimia atau biologi, kemudian yang kedua ada teknologi mekanik. Kalau untuk teknologi kimia atau biologi itu berupa pupuk, pestisida, kemudian bibit unggul, dan masih banyak lagi. Kalau untuk teknologi mekanik itu berupa alat-alat pertanian atau alat sintan ya, seperti traktor, kemudian mesin-mesin lainnya yang dapat membantu untuk memudahkan pekerjaan para petani. Kemudian teknologi yang diterapkan dalam satu pekerjaan atau pada satu wilayah akan ditentukan hasilnya oleh situasi dan kondisi. Nah, teknologi ini disebut dengan teknologi tepat guna. Nah, selanjutnya ada adopsi dan difusi dalam pengembangan pertanian. Jadi, adopsi itu bisa diartikan sebagai suatu proses perubahan perilaku, baik itu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan seseorang setelah orang tersebut menerima satu inovasi. Sedangkan untuk difusi merupakan kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya atau dari pihak-pihak lain dengan tujuan untuk peningkatan daya guna potensi. Jadi antara adopsi dan difusi itu perbedaannya. Kalau adopsi itu merupakan proses perubahannya, jadi setelah seseorang mendapatkan satu inovasi, kemudian seseorang menerapkannya, maka proses tersebut disebut adopsi. Kemudian kalau untuk difusi merupakan kegiatan, berarti hal-hal yang dilakukan setelah dia mendapat inovasi itu disebut dengan difusi. Selanjutnya ada contoh-contoh inovasi dalam pertanian. Pertama ada sistem tumpang sari atau double cropping, di mana sistem tumpang sari ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, bisa menekan jumlah hama, kemudian mengurangi risiko kerugian dan juga kegagalan panen dari salah satu tanaman, serta dapat meningkatkan pendapatan petani. Dan seperti pada gambar, itu merupakan salah satu contoh sistem tumpang sari, di mana dalam satu area lahan tidak hanya ditanam satu tanaman, melainkan setidaknya ada 2 jenis tanaman atau lebih yang ada. Nah, kalau pada gambar itu ada jenis tanaman yang dibudidayakan, ada daun bawang dan juga kubis. Kemudian contoh inovasi lainnya adalah teknologi legowo super. Nah, biasanya contoh inovasi ini tuh diterapkan pada tanaman padi. Teknologi legowo super ini merupakan budidaya terpadu pada sawah irigasi yang berbasis tanam jajar legowo 2:1. Nah, seperti pada gambar itu merupakan contoh penerapan dari teknologi legowo super pada padi sawah irigasi yang berbasis tanam jajar 2:1. Nah,
Seperti yang kita lihat ya, pada satu area sawah, padinya ditanam secara berjajar. Jadi tiap dua jajar padi itu ada semacam sekat untuk mungkin bisa dijadikan petani untuk jalan. Juga dari sistem teknologi Legowo ini membuat padinya lebih terlihat rapi dan bisa memudahkan petani dalam merawat atau memelihara dari tanaman padi tersebut. Nah, seperti yang sudah tertera pada slide, jadi tujuan dari teknik Legowo Super ini antara lain meningkatkan populasi tanaman per satuan luas, kemudian juga mempermudah pemeliharaan tanaman seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengadopsi inovasi. Jadi ada beberapa faktor. Nah, yang pertama ada usaha tani yang dimiliki atau dikuasai. Jadi semakin luas usaha tani yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin cepat proses inovasi itu dilaksanakan. Karena pada umumnya pemilik usaha tani yang luas itu memiliki kondisi atau kemampuan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pemilik usaha tani yang di bawahnya. Nah, yang kedua adalah tingkat pendapatan. Hampir sama dengan yang luas usaha tani tadi. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin cepat juga kemampuan untuk mengadopsi inovasi, sehingga inovasi tersebut dapat cepat terlaksana. Kemudian adalah ketiga, ini adalah keberanian dalam mengambil risiko. Jadi keberanian itu penting karena di setiap hal-hal yang kita lakukan dalam satu proses tidak selalu langsung diikuti dengan keberhasilan. Terkadang kita harus siap dengan risiko atau konsekuensi yang harus kita dapatkan sebelum kita mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Kemudian keempat ada umur. Jadi semakin bertambah umur seseorang atau semakin tua seseorang, biasanya akan semakin lamban dan juga cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa atau kegiatan-kegiatan yang berada di sekitarnya saja. Jadi orang-orang yang suka bergabung dengan orang-orang di luar sistem sosialnya, maka umumnya orang-orang tersebut lebih inovatif dibandingkan dengan mereka yang hanya melakukan kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat. Karena ketika sudah menjalin komunikasi atau sudah bergabung dengan orang-orang di luar sistem sosialnya, maka mereka akan mendapatkan hal-hal baru atau pengalaman-pengalaman baru yang bisa menjadikan hal tersebut pelajaran untuk mereka, sehingga bisa memotivasi supaya dapat inovasi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru. Nah, hal ini penting karena informasi-informasi kan akan selalu terupdate ya, hal-hal baru akan selalu terupdate. Apalagi dengan sekarang yang teknologinya sudah canggih, bahkan kabar yang dari mana-mana pun dalam waktu yang singkat bisa kita dapatkan. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi itu, kita bisa memanfaatkan untuk mencari informasi dan juga ide-ide baru untuk mendapatkan inovasi baru juga. Nah, yang terakhir ada sumber informasi yang dimanfaatkan. Jadi di sini ada golongan yang inovatif, ada juga golongan yang kurang inovatif. Kalau yang kurang inovatif itu merupakan golongan yang hanya memanfaatkan informasi dari tokoh-tokoh petani atau dari orang-orang yang di sekitarnya saja. Mereka tidak mencari informasi atau hal-hal baru dari lingkungan luar. Kalau golongan inovatif itu seperti lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, kemudian lembaga penelitian bisa dari media massa, tokoh masyarakat, dan juga lembaga-lembaga komersil lainnya. Yang kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jadi inovasi merupakan sesuatu yang baru ataupun modifikasi dari sesuatu yang telah ada. Kita modifikasi agar menjadi lebih baik lagi dan mempunyai nilai lebih, dan inovasi itu bisa datangnya dari pengalaman. Jadi dengan adanya pengalaman itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa setiap pengalaman yang kita dapatkan adalah pelajaran berharga untuk kita di masa depan. Demikianlah sedikit materi mengenai peran inovasi dalam pengembangan pertanian.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Ambil baik-baiknya, buang buruk-buruknya. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.